Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai volume ke-12,5-nya. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, setelah masalah dengan Hoshinomiya itu telah selesai, pada beberapa hari selanjutnya, tepatnya pada tanggal 30 Maret, hari yang sangat penting bagi Ayano Koji. Di mana pada hari itu Ayano berencana untuk pergi berkencan dengan Kei Karuizawa. Di mana Ayano berniat untuk pergi menonton film yang sudah dijanjikan dengan Kei sejak lama. Ya, sejak pertarungan ujian akhir bahkan jauh sebelum itu, interaksi antara Kei dan juga Ayano semakin jarang terlihat. Makanya kali ini mereka janjian untuk pergi kencan. Ya, sebelum pergi, Ayano mengirim pesan kepada Kei kalau ia telah memesan kursi untuk mereka pada tanggal 30 Maret. Jadi Ayano meminta Kei untuk datang pukul 10 pagi. Di mana Kei yang tidak tahu apa-apa lantas menjawab, "Ya tentu saja, aku sudah tidak sabar." Ya, Kei menjawab dengan penuh semangat. Nah, bagi Kei ini adalah salah satu pengalaman romantis yang akan dia dapatkan. Namun bagi Ayano, ia sudah memutuskan untuk berhenti menjadi pacarnya Kei setelah filmnya selesai. Dan itu adalah keputusan yang telah bulat bagi si Ayano. Di mana keputusan untuk pisah dari Kei sudah Ayano rencanakan sejak 1 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya pada saat Ayano memulai berkencan dengan si Kei. Di mana pada pikiran Ayano saat ini, ia mencoba untuk mengingat kembali perjalanan Kei Karuizawa yang bergantung kepada Hirata sebagai tamengnya. Lalu masalah muncul saat Ryuen dan juga teman-temannya kembali membuli Kei atas penyebab yang ditimbulkan oleh si Manabe. Di mana pada saat itu Ayano menolongnya, memberikan rasa aman atas kekuatan yang mutlak. Ya, sebelum keluar rumah, Ayano berpikir kalau ia sudah sedikit berubah. Alih-alih memanfaatkan semua orang yang ada di sekelilingnya, Ayano tumbuh dengan sikap ingin mendorong orang lain untuk bisa sampai ke batas potensial mereka. Di mana Ayano berpikir kalau hari ini Ayano akan melepaskan Kei dari kutukan dirinya, memisahkan Kei dari inangnya yang selalu menjadi tempat berlindungnya si Kei. Di mana Ayano ingin Kei mandiri dan bisa berdiri sendiri sebagai seorang manusia di tengah masyarakat. Jadi karena itulah, tugas Kei sebagai buku percintaan Ayano selama 1 tahun ini sudah mencapai pada bab terakhirnya. Namun sebelum melangkahkan kakinya keluar rumah gitu kan, Ayano berpikir kalau ada sesuatu di dalam dirinya yang berpikir sebaliknya. Dimana saat perasaan itu muncul, Ayano kembali lagi berpikir secara rasional kalau apa yang akan ia lakukan nanti adalah sebuah keputusan yang benar. Nah, singkat cerita, Ayano sampai ke Mall Keihaki, di mana di sana Kei sudah menunggu dirinya. Ya, seperti biasa, Kei tampil dengan pakaian modis dan juga menawan. Di mana Ayano yang menghampiri Kei masih terbawa pikiran mengenai apakah Kei mengetahui kalau Ayano akan memutuskan dirinya. Ayano pun lantas menuju ke tempatnya Kei dengan rasa ragu-ragu. Tapi ya, meski begitu Ayano tidak merasa tanda-tanda kalau Kei merasa tidak nyaman. Ya, begitulah wanita, mereka pandai dalam menyembunyikan perasaannya. Nah, singkat cerita, Kei berkata kalau ia merasa cukup lapar ya pada pagi hari ini, di mana ia belum makan apapun sejak tadi pagi. Karena Kei ingin menikmati popcorn dalam jumlah banyak gitu kan nanti saat nonton film. Ya, Ayano menjelaskan kalau Kei punya kebiasaan membeli popcorn dalam jumlah besar, setengah manis dan juga setengah asin. Dimana kalau mereka nonton, Kei akan menghabiskan bagian yang manisnya, menyisakan bagian asin untuk si Ayano. Dan jika tidak habis, Kei akan membawa pulang sisanya dengan menggunakan kantong plastik dan membawanya ke kamar Ayano untuk ia makan kembali saat ia dan Ayano menonton film di kamarnya Ayano. Ya, meski Ayano menyarankan kalau Kei harusnya sedikit mengisi perutnya sebelum pergi, Kei pun lantas menarik tangan Ayano dan mengajaknya untuk segera pergi ke teater. Nah, di sepanjang perjalanan menuju teater, Ayano menanyakan apakah ada orang yang membenci Kei setelah kejadian kemarin. Maksudnya adalah hasil dari ujian akhir, di mana Ayano mengatakan kalau pengusiran Maizono adalah salahnya si Ayano. Jadi mungkin saja ada siswa lain yang tidak menyukai Kei setelah kejadian itu, karena Kei adalah pacarnya si Ayano Koji. Di mana Kei menjawab kalau ia tidak kenapa-kenapa, namun Kei berkata kalau ada dari beberapa siswa yang mulai berpikir kalau ada sesuatu yang aneh dari Ayano. Mereka berpikir Ayano sedang menghukum Maizono karena ketahuan telah berkhianat, di mana selama ini orang-orang yang keluar selalu saja berkaitan dengan pengkhianatan kelas, seperti Yamauchi dan Maizono. Untuk kasus Sakura sendiri, sebenarnya Ayano ingin mengeluarkan Kushida yang sudah terbukti sebagai pengkhianat kelas. Namun Horikita melindungi dirinya, dan hal itu malah berdampak kepada Sakura dengan poin paling rendah pada saat itu. Di mana saat Ayano menanyakan apa pendapat Kei mengenai hal tersebut, Kei pun menjawab kalau sepertinya
Ayano memiliki alasan lain selain pengkhianatan Meizuno. Seperti ada alasan lain, seperti persiapan di masa depan untuk kemajuan kelas. Di mana awalnya Kei juga khawatir kalau Ayano akan melunak ketika berhadapan dengan Ichinose. Atau mungkin Ichinose memang sekuat itu sebenarnya. Tapi ya, Ayano adalah orang yang akan menang saat melawan orang lain. Jadi Kei yakin kalau Ayano punya alasan lain atas tindakan yang ia lakukan kemarin. Dimana sebelum masuk ke pintu teater, Ayano menjawab kalau deduksinya Kei memang mendekati kebenaran. Dan itu membuat Kei merasa senang banget sambil meminta Ayano untuk lebih sering memuji dirinya. Ya, meski begitu Kei sekali lagi memastikan kalau Ayano tidak memiliki hubungan lain dengan si Ichinose. Dan mempertanyakan apakah Ayano serius dalam menghadapi Ichinose kemarin. Dan Ayano pun menjawab kalau ia berjuang keras untuk kelas. Meski Kei menanggapinya dengan berkata kalau Ayano sepertinya sedang berbohong. Ya, pembicaraan ini akhirnya berakhir saat Ayano membeli popcorn dengan paduan setengah manis dan setengah asin. Dan saat mereka berjalan menuju ke gerbang tiket dan mengantri, salah satu penonton di depan Ayano mulai berbalik dan melihat Ayano Koji dan Karuizawa. Di mana siswa tersebut adalah Ibuki yang berkata, menyebalkan sekali kita menonton film yang sama. Di mana Ibuki langsung pergi ke dalam teater setelah mengatakannya, di mana saat Kei berkata, ada apa dengan dirinya? Ayano pun menjawab, sudah abaikan saja. Ya, setelah memilih tempat duduk itu kan Ayano dan Kei dikejutkan lagi dengan posisi duduk Ayano dan Kei yang ternyata bersebelahan dengan Ibuki. Di mana tempat duduk mereka itu ada di barisan kelima. Di bagian depan, posisi ideal menonton film di jarak dan posisi yang ada di tengah. Tempat yang menjadi favorit Kei selama ini. Nah, jadi posisi duduk mereka itu jadi begini. Ibuki, Kei, lalu Ayano. Dimana Kei yang sepertinya sudah melupakan masa lalunya gitu kan yang berkaitan dengan ya perundungan ataupun pembulian si Ibuki dan juga Ryuen, lantas bertanya kepada Ibuki, apakah Ibuki menyukai film? Dan Ibuki pun berkata, tidak juga, hanya sesekali. Ya, Ayano menyarankan Kei untuk mengabaikan Ibuki, namun Kei kembali menawarkan apakah Ibuki mau popcorn, dan Ibuki pun menolaknya. Dan pertanyaan terakhir dari Kei sebelum filmnya dimulai adalah, kenapa Arisu bisa tidak tahu siapa pengkhianat kelasnya? Di mana mendengar pertanyaan itu, Ibuki pun menjawab, mana aku tahu, tanyakan saja pada orang bodoh yang ada di sampingmu. Di mana hal itu sebenarnya adalah sebuah kejahilan kecil dari si Kei ya, kepada si Ibuki, di mana Kei mulai sedikit tertawa melihat reaksi Ibuki, di mana menyadari hal tersebut, Ibuki mulai mengajak Kei untuk berkelahi, tapi ya hal itu tidak terjadi karena ada Ayano di sana. Di mana dari sudut pandang Ayano, si pengkhianat Hashimoto masih bersikap seperti biasa di kelasnya. Meski ada beberapa orang yang sedang mengawasi pergerakannya, hal itu juga sempat Ayano singgung dalam topik pembicaraan bersama dengan Morishita di beberapa hari yang lalu. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah bagian pertama pada chapter kelima kali ini pada volume ke-12,5 untuk tahun keduanya. Pada serialnya Classroom of the Elite, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara mengetik di kolom komentar, Bang, lanjut bang, ketik aja gitu nanti aku akan coba lanjutin ceritanya. Dan akhir kata, sampai jumpa di video yang lainnya. Jenny.